Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Nuriski dengan NIM akhir 024. Saya di sini akan mempresentasikan Self-Lock Mechanism. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah Prak Mekatronika. Yang pertama ada pengertian. Self-Lock Mechanism. Self-Lock Mechanism atau pengunci poros adalah sistem yang digunakan untuk mengamankan atau menahan komponen pada poros agar tidak bergerak atau berputar secara tidak terkendali. Mekanisme ini sangat penting dalam berbagai sistem mekanis untuk memastikan bahwa roda gigi, pulai, sprocket, atau bagian lain yang dipasang pada poros setiap tetap berada di tempatnya selama operasi. Kemudian ada jenis-jenis dari self-lock mechanism. Yang pertama adalah cam locking atau complex, pengunci dengan klem atau shaft collar. Self-lock dengan jenis ini merupakan perangkat mekanis yang digunakan untuk menghubungkan poros dengan elemen mesin lainnya, seperti roda gigi, pulai, atau sprocket tanpa perlu menggunakan kunci pasak. Keyway mekanisme ini bekerja dengan sistem gesekan, di mana gaya jepit yang dihasilkan dari cincin penjepit self collar yang dihasilkan dengan baut dapat menciptakan ikatan yang kuat antara poros dan komponen yang dikunci. Kemudian ada keunggulan dari jenis ini. Yang pertama, tidak perlu keyway. Mengurangi kelemahan akibat celah keyway yang bisa menyebabkan keausan. Kemudian pemasangan dan pelepasan mudah. Cukup dengan mengencangkan atau mengendurkan baut tanpa proses permesinan tambahan. Ketiga adalah distribusi beban merata, mencegah keausan akibat tekanan yang tidak merata pada poros. Yang keempat, torsi tinggi, mampu mentransmisikan torsi besar dengan efisiensi tinggi. Kemudian kelemahan dari jenis ini yaitu pertama, harga relatif lebih mahal dibandingkan sistem KW konvensional. Kemudian memerlukan akurasi tinggi dalam pemasangan untuk memastikan tidak ada selip. Kemudian bisa sulit dilepas jika terjadi korosi akibat lingkungan kerja yang keras. Ini adalah contoh gambar dari cam locking, yang mana cincin penjepit yang dikencangkan dengan baut untuk mengunci poros. Kemudian ada jenis-jenis yang kedua, yaitu tapered locking bus, basing pengunci tirus. Tapered locking bus adalah sistem pengunci poros yang menggunakan basing berbentuk tirus yang dikencangkan dengan baut untuk menghasilkan gaya gesekan tinggi antara poros dan komponen yang dikunci. Self-lock jenis ini untuk menghubungkan komponen seperti sprocket, oleh, atau roda gigi besar dengan poros. Mekanisme ini bekerja dengan cara mengencangkan baut yang akan mendorong basing tirus ke dalam kedudukan yang sesuai, sehingga menghasilkan tekanan radial yang kuat untuk mencengkram poros dengan aman. Keunggulannya, mudah dipasang dan dilepas, tidak memerlukan pemrosesan tambahan seperti pembuatan keyway. Yang kedua, distribusi tekanan merata, mengurangi resiko keausan dan meningkatkan daya tahan komponen. Yang ketiga, cocok untuk aplikasi torsi tinggi, bisa digunakan dalam mesin industri berat. Kemudian yang keempat, desain fleksibel, bisa digunakan dengan berbagai ukuran poros tanpa harus mengganti seluruh komponen. Kelemahan dari jenis ini adalah biaya yang lebih tinggi dibandingkan sistem KW tradisional. Kemudian memerlukan perawatan berskala untuk memastikan tidak ada keausan atau korosi pada basing. Yang keempat, jika memasang kurang presisi dapat menyebabkan selip atau kegagalan dalam transmisi daya. Ini contoh gambar dari jenis tapered locking bus, yang mana busing berbentuk tirus untuk menciptakan gaya gesekan tinggi untuk mengunci poros. Kemudian ada jenis-jenis yang ketiga, kayat self locking, pengunci dengan pasak keyway. Keyway adalah jenis pengunci poros yang menggunakan pasak dan alur untuk menghubungkan poros dengan komponen seperti roda gigi, pulai, sprocket, atau kopling. Pasak ini ditempatkan di dalam alur yang dibuat di poros dan komponen yang akan dipasang, sehingga memungkinkan transmisi daya mekanis dengan mencegah selip antara poros dan komponen. Dari key shaft locking ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah parallel key, berbentuk persegi panjang, digunakan pada mesin industri. Contohnya seperti gambar di bawah kiri. Kemudian yang kedua adalah waterproof key, berbentuk setengah lingkaran, cocok untuk beban dinamis. Contohnya seperti gambar di tengah ini. Kemudian ada yang ketiga splint shaft, menggunakan beberapa alur pasak untuk distribusi beban lebih merata. Contohnya yang bawah tengah ini. Keunggulannya murah dan mudah dipasang. Kelemahannya membutuhkan pemproses tambahan pada poros. Kemudian jenis-jenis yang keempat ada quick detectable bushing. Quick detectable bushing adalah sistem pengunci poros yang digunakan untuk menghubungkan komponen seperti sprocket, oleh, dan roda gigi dengan poros. Mekanisme ini menggunakan bushing dengan flank yang memiliki slot dan ulir khusus untuk memungkinkan pemasangan dan pelepasan yang cepat dan serta mudah. Kit bushing bekerja dengan cara mengencangkan baut seperti pada flank yang akan menarik bushing ke dalam dudukan komponen.
Tekanan ini menciptakan cengkraman yang kuat antara poros dan basing tanpa perlu keyway atau pasak tambahan. Kemudian keunggulannya, mudah dipasang dan dilepas. Desain yang memungkinkan pemasangan dan pelepasan cepat tanpa perlu banyak alat. Yang kedua, distribusi tekanan yang merata, mengurangi resiko kerusakan poros akibat beban tidak merata. Yang ketiga, bisa digunakan untuk berbagai ukuran poros, fleksibel dan kompatibel dengan berbagai ukuran tanpa perlu mengganti seluruh komponen. Yang keempat, daya cengkraman kuat, memastikan koneksi yang stabil dan mampu menahan beban serta torsi tinggi. Yang kelima, mengurangi biaya perawatan, karena pemasangan dan pelepasan mudah, waktu berhenti mesin bisa diminimalkan. Kelemahannya, harga relatif lebih mahal dibandingkan sistem keyway atau taper bushing. Jika tidak dikencangkan dengan benar, bisa menyebabkan selip atau longgar selama operasi. Yang kedua, tiga, memerlukan torsi pengencangan yang presisi. Jika terlalu kencang bisa menyebabkan deformasi bushing atau poros. Yang keempat, lebih besar dari tapered bushing. Desain dengan flank membuat lebih besar dibandingkan dengan tipe bushing lainnya. Kemudian pada gambar di sini yang besar ini adalah bagian utama berbentuk silinder. Memiliki alur pasak untuk mencegah putaran bebas pada poros. Terdapat belahan di sisi bushing untuk memungkinkan kontraksi saat baut dikencangkan. Kemudian ada lubang pada flank, yaitu ini digunakan untuk memasang dan mengunci bushing pada pulai dan sprocket. Saat baut dikencangkan, bushing dan sprocket pada poros dengan kuat, mencengkram poros dengan kuat. Kemudian ada 3 buah baut heksagonal dan ring pengunci. Digunakan untuk mencengkram bushing di poros. Kemudian ring pengunci membantu mencegah baut kendur akibat getaran atau beban kerja. Kemudian ada jenis-jenis yang terakhir yaitu function locking, pengunci dengan gesekan, sharing fit dan press fit. Sharing fit adalah komponen dipanaskan agar mengembang, lalu dimasukkan ke poros. Saat mendingin, ia menyusut dan mengunci di poros dengan kuat. Kemudian yang kedua adalah press fit, komponen dipasang dengan tekanan tinggi untuk menciptakan gaya gesekan yang cukup besar. Keunggulannya sangat kuat, tidak memerlukan baut atau pasak. Kelemahannya sulit dilepas dan memerlukan peralatan khusus. Ini adalah gambarnya metode penguncian dengan ekspansi termal atau tekanan tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.